Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Di kesempatan ini kita akan bahas tentang sabda Rasulullah yang berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam hal ini tentang urusan dunia kalian. Saya bacakan redaksi hadisnya dari riwayat Muslim nomor hadis 2361. Suatu ketika dari Musa bin Tolha an-Nabihi, dari ayahnya Tolha, marartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qaumin ala ru'usin nakhli. Kami lewat di sebuah kaum di desa yang orang itu sedang berada ala ru'usin nakhli, sedang berada di atas pohon kurma. Faqala, lalu Rasul bersabda, ma yasna'u haula'i, itu mereka lagi ngapain kok pada berada di atas pohon kurma? Qalu, lalu Tolhah itu berkata, yulaqihunahu yaj'aluna dzakara fil unsa. Dia sedang melakukan okupasi Nabi, dia sedang mengawinkan pohon kurma, serbuk jantan untuk ditempelkan ke betinanya. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma adunnu yugni dzalika syai'an. Betulnya sih ngapain, itu gak bermanfaat sesungguhnya. Lalu akhirnya Tolha itu bilang kepada orang-orang, pada para petani kurma itu, sungguhnya Nabi bersabda, kalian melakukan okupasi ini sebetulnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi kalau waktunya buah maka akan buahlah. Jadi gak perlu repot-repot ngabiskin waktu, buang tenaga untuk mengawinkan kurma. Nah, setelah selesai seperti itu, patarokuhu, lalu mereka meninggalkan, tidak jadi mengawinkan pohon kurma, karena bagi mereka yang bersabda adalah Nabi, yang itu pasti dijamin benarnya. Fa ukhbiru Rasulullah sallam bidalik. Lalu setelah datang masa panen, ternyata panennya itu gagal, dikabarkan kepada Rasulullah keadaan itu. Lalu Rasulullah bilang gini, in kana yanfa'um dalika falyasna'u. Betulnya gini loh, kalau itu bermanfaat, kalian kan lebih tahu, kalian kan petani kurma. Kalau itu bermanfaat ya benarnya sih lakukan. Wa inni innama donantu donnan fala tukhiduni bidanni. Sungguhnya itu hanya pendapatku aja, yang aku gak begitu paham tentang hal seluk-beluk ihwal kurma itu. Jadi kalau itu diperkirakan salah ya betulnya jangan kalian ambil. Walakin idza hadastukum anillahi syai'an, tapi sebaliknya kata Nabi, kalau aku bicara tentang apa yang Allah perintahkan, yang Allah firmankan, maka fakhuduhu, kau ambil itu. Fa inni lan akdiba 'alallahi azza wa jalla, karena aku ini gak mungkin berbohong atas nama Allah. Jadi aku gak mungkin bohong. Oleh karena itu kalau urusan apa yang disampaikan dari Allah, firman Allah, maka kalian ambil. Untuk menegaskan lebih paham tentang kasus ini, saya baca hadis berikutnya. Kalau tadi riwayat Muslim dalam sahihnya nomor hadis 2361. Nah yang sekarang 2363. Kalau ini dari Aisyah, dari Sabit, dari Anas, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mara bi qaumin yulaqihuna. Nabi itu lewat di sebuah kampung yang orang-orang sedang mengawinkan pohon kurma. Faqalu, lalu Nabi bersabda kepada mereka itu, laulam tab'alu lasaluha. Andai saja kalian tidak melakukan itu semua, tidak mengawinkan kurma, lasaluha, itu lu baik. Jadi gak ngabisin waktu, gak ngabisin energi. Faqala, lalu lanjut sekian bulan kemudian orang itu berkata, fa kharaja sisan,
ternyata gagal panen. Jadi hasilnya buruk. Nabi bilang, faqala, bersabda Nabi, malinakhlikum, ngapain, kenapa ini kok hasil kurmanya jelek? Nabi keheranan. Qalu, mereka menjawab, kulta kada wa kada. Nabi, panjenengan kan dulu bilang bahwa ngapain ini ngawinkan ngokupasi pohon kurma kalau waktunya buah-buah juga. Nah, karena panjenengan bersabda seperti itu, maka kami meninggalkannya. Akhirnya Nabi bilang gini, qala, bersabda Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian itu kan benernya lebih tahu tentang profesi, tentang urusan kurma, karena kalian petani kurma. Nah, aku ini kan bukan petani kurma. Lalu keluar Nabi, sabdanya, kalian lebih tahu tentang urusan kalian. Berangkat dari hadis ini, sesungguhnya al-ihwal yang berkaitan dengan urusan keduniawian itu sebetulnya Nabi menyerahkan kepada masing-masing, menyerahkan kepada kompetensi, pada profesionalitasnya. Nabi bilang kalian lebih tahu untuk urusan dunia kalian. Adapun fa in kana min amri dinikum, namun bila itu kaitannya dengan urusan dunia, dengan urusan agama kalian, dengan urusan agama, faruddu ilayya, kembalikan kepada aku, ikut aku aja, itu akan menyelamatkan. Jadi dengan dua hadis ini saya menyampaikan bahwa untuk urusan akidah dan ibadah maka kita nggak ada pilihan kecuali ikutlah kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Adapun urusan dunia itu adalah terserah kepada kemampuan, kepada kompetensi, kepada pengalaman, kepada skill masing-masing. Jadi betulnya bisa dibedakan. Urusan agama itu adalah urusan yang Allah harus ngutus Rasul untuk menjelaskan dan menyampaikannya. Itu urusan agama. Kalau urusan dunia diserahkan kepada akal pikir masing-masing orang. Dan Nabi ngasih peluang bahwa untuk urusan dunia kalian lebih tahu. Jadi urusan dunia silahkan berinovasi, silahkan berimprovisasi, silahkan melakukan pengembangan. Urusan dunia itu urusan apa? Urusan yang mengait dengan urusan teknologi. Silahkan adakan penemuan-temuan baru. Urusan ilmu pengetahuan sains, silahkan kembangkan. Urusan-urusan yang berkaitan dengan pertanian, dengan produksi, dengan perdagangan. Urusan-urusan muamalah itu urusan dunia. Selama bermanfaat, lakukan. Selama tidak menjalimi, tidak memudaratkan, tidak merugikan, lakukan. Jadi prinsipnya maslahatul mursalah. Kalau itu dipandang baik, lakukan. Kalau itu dipandang menguntungkan, kerjakan. Lanjutkan, silahkan. Nah, itu urusan dunia. Jadi urusan dunia itu segala urusan yang kalau akan mengerjakannya tidak butuh hadirnya seorang Rasul. Itu urusan dunia. Silahkan kalian lakukan yang terbaik. Lakukan inovasi. Kalau urusan agama, segala urusan yang Allah itu ngutus Rasul ketika akan melakukannya. Jadi dalam beragama itu cari, ada enggak dasarnya, ada enggak dalilnya, ada enggak perintahnya, itu. Karena hukum asal dalam ibadah itu adalah al-aslu fil ibadati, hukum asal dalam ibadah itu adalah haram. Hukum asal ibadah itu gak boleh hatta sampai ada perintahnya. Jadi al-aslu fil ibadati, hukum asal dalam ubudiyah, dalam ibadah itu adalah haram. Malam ya dulu dalilun ala ibahatiha, sampai ada dalil yang memerintahkannya, ada dalil yang membolehkannya. Jadi dalam ibadah sudah kita ngikut aja perintah Nabi. Kalau Nabi gak memerintahkan, diam aja. Karena kalau kita mengerjakan juga belum tentu itu benar. Sampai Nabi mengunci dengan perkataan
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa-siapa yang melakukan amal ibadah yang aku gak ngasih contohnya, aku gak memerintahkannya, maka itu amalan raddun, akan tertolak. Jadi ini kaidah fikih hukum dalam ibadah. Kalau di sebaliknya muamalah, urusan di luar ibadah, al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum asal dalam urusan muamalah itu boleh, malam yadulu dalilun ala tahrimiha, sampai ada dalil yang melarangnya itu. Jadi urusan dunia itu lakukan aja, yang penting manfaat. Kalau sudah dianggap itu merugikan, kalau sudah dianggap itu mafsadat, membuat kerusakan, maka segera hentikan. Jadi dengan dua hadis ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan agama, akidah, ibadah, itu kita ngikutin saja, nyontoh aja, ngembalikan aja kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Adapun untuk urusan dunia, urusan muamalah, itu silahkan lakukan inovasi, lakukan improvisasi, lakukan hal-hal yang baru selama itu dianggap maslahat dan manfaat untuk kehidupan ini. Mudah-mudahan dua hadis ini bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.